Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, masih bersama saya Anggia Eboni langsung dari dalam bus listrik Transjakarta. Nah, tadi di segmen sebelumnya kami sudah sempat ngobrol dengan salah satu penumpang yang bercerita bahwa alasan dia naik transportasi umum ini selain untuk menghindari macet, juga karena tarifnya yang terjangkau. Jadi kalau bus Transjakarta ini tarifnya memang flat alias sama rata, mau kemanapun tujuannya, jauh dekat semuanya Rp3.500. Dan di sini ini udah ada mesin buat tap-nya. Jadi jangan lupa kalau Anda naik bus Transjakarta, awal masuk tap in dulu, kemudian pas mau turun juga jangan lupa harus tap out. Nah, selain itu, selain membahas soal bus Transjakarta ini yang merupakan bus listrik, saya juga mau sedikit kasih gambaran nih buat pemirsa yang sekiranya belum pernah naik bus listrik Transjakarta. Saya mau kasih lihat soal desainnya yang menurut saya menarik, karena ini sebenarnya berbeda dengan bus-bus Transjakarta yang masih berbahan bakar minyak. Jadi kalau bus listrik ini desainnya di bagian depannya itu kursinya lebih rendah. Tapi kalau kita geser ke arah belakang, itu dia ada tangganya. Jadi tingkat seperti itu. Jadi kayak ada tingkatannya gitu kursi-kursinya. Jadi kayak saya sih sedikit merasanya wah kayak di luar negeri nih bus-busnya. Nah, selain itu saya juga mau ajak Anda lagi pemirsa untuk kita coba tanya-tanya kepada penumpang di sini, sedikit kita gangguin. Ini sih rata-rata orang mau berangkat kerja. Kira-kira bagaimana kesan mereka naik bus listrik, bus Transjakarta. Ini kalau Bapak kayaknya udah mau turun ya, Pak. Atau boleh deh, Bapak, namanya siapa, Pak? Sopandi. Pak Sopandi. Pak Sopandi. Bapak biasa setiap hari naik bus Transjakarta? Ya, tiap hari ini sampai dari Sudirman sampai Blok M. Tapi emang sengaja milih yang listrik ini karena rutenya atau emang karena lebih suka, Pak? Turunnya gampang, tidak usah bolak-balik naik seperti busway. Oh iya betul, karena kalau bus listrik ini dia nggak masuk ke ini ya halte ya, tapi langsung ke pinggir jalan. Ya. Jadi nggak perlu naik tangga ya, Pak? Betul ya. Ternyata salah satu alasan lagi yang saya temukan di sini pemirsa. Kalau kesan Bapak naik bus listrik selain tadi turunnya lebih mudah gitu Pak, apalagi? Ya harganya murah, kemudian juga aksesnya gampang, dan juga ya bisnya masih bagus-bagus. Bisnya bagus ya Pak, ini kerasa banget AC-nya masih begitu sejuk. Iya betul. Terima kasih Bapak. Ini mau turun di mana Pak? Di Blok M. Terima kasih Pak Tovandi. Itu tadi pemirsa salah satu alasan lagi yang saya temukan kenapa masyarakat memilih naik bus listrik Transjakarta ini juga karena desainnya. Jadi kalau untuk naik dan turun bus listrik ini tidak perlu naik tangga menuju ke halte, tapi bisa langsung dari pinggir jalan karena memang dia jarak dari pintunya ini rendah. Jadi hanya sekitar kalau kita dari aspal ya, saya gambarin, ini hanya tinggal naik satu langkah. Hap, dah langsung masuk bus listrik Transjakarta. Nah ini Bayu, Ayah dan pemirsa, saya ini sudah hampir sampai tujuan terakhir atau destinasi terakhir, yakni Terminal Blok M, di mana bus ini melayani rute Senen Blok M. Tetapi sebagai informasi juga ya bagi Anda, Bayu, Ayah dan tentunya pemirsa, bahwa bus listrik Transjakarta ini tidak hanya melayani rute Senen Blok M, tetapi ada juga sejumlah rute lainnya seperti Tebet, Bundaran Senayan, kemudian Tanah Abang Blok M, dan Blok M Kampung Melayu. Jadi ini sudah cukup banyak bus listrik yang melayani sejumlah rute untuk penumpang mau berangkat kerja, mau sekolah, kuliah, semuanya bisa melayani para penumpang Transjakarta. Ini juga kita udah sampai di Terminal Blok M. Semua penumpang turun di sini, tapi kalau saya mau lanjut lagi nih, Ayah, Bayu dan pemirsa. Dan ini juga rencananya Transjakarta ini kan untuk saat ini sudah ada 30 bus listrik. Nah, rencananya di tahun ini mau nambah lagi nih. Bayu, Ayah dan pemirsa, targetnya tahun ini sampai 100 unit bus listrik Transjakarta. Oke, Bayu, Ayah kembali ke Anda di studio. Wow, terima kasih banyak Kang Geboni. Itu seru banget ya ternyata jalan-jalan naik bus listrik, katanya kayak berasa di luar negeri. Jadi konten baik di situ ya. Nanti kita tunggu konten Kang Geboni. Buat konten ya. Itu salah satu dari sekian banyak ya bus dari PT Vectory yang mensupport bus listrik untuk moda transportasi di
Jakarta, Iya. khususnya di operator Sejauh ini Transjakarta. sudah 30 tadi ya, paling tidak targetnya tahun ini PT Vektor bisa mendukung Transjakarta sebanyak 100 bus mengaspal di DKI Jakarta. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kemudian bus listrik ini menjadi satu-satunya solusi atau sebenarnya beberapa opsi ini bisa dihadirkan di ibu kota? Mbak Fira? Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah polusi udara tuh sebenarnya nggak cuma bus listrik aja ya, tapi sebenarnya bus listrik ini bisa jadi salah satu solusi karena kalau kita mau memperbaiki kualitas udara, berarti kan kita harus mikir jangka panjang kan, ada transisi energi, terus kemudian ada perubahan dari BBM ke listrik, tapi kan setelah itu kan kayak kita harus lihat nih mana nih prioritas yang paling duluan. Mungkin sebenarnya untuk transisi energi itu sedang dipersiapkan, tapi mungkin belum ke expose dengan media gitu. Karena butuh waktu lama juga. Karena butuh waktu yang lama, karena ada investasi, kita harus ngomongin bisnis dan uang yang masuk gitu. Tapi kalau misalkan Transjakarta dengan menggunakan EV kan sebenarnya bisa salah satu hal yang solusi yang pertama yang kita hadirkan ini dulu. Setelah itu kita sambil berjalan paralel. Jadi nggak yang kalau EV ditingkatin insentifnya bukan berarti transisi energi nggak jalan. Itu menurut saya paralel seperti itu. Mungkin ahli ekonomi juga lebih paham dengan minimal itu. kan langkah awalnya Itu sudah dia. dilakukan Betul. sekarang. Paling gitu. efektif lah ya, paling tidak untuk saat paling ini. untuk gitu. saat ini short termnya, tapi kan sambil paralel itu. Oke. Ke Mas Luki lagi, Mas. Kalau kita bicara tadi ada dampak ekonomi, kemudian ada relate juga sama dengan dampak kesehatan. Memang saat ini menjadi titik awal permulaan seperti kita bicara tadi ya, minimal sudah dilakukan gitu. Tapi untuk bicara soal masif itu, kesiapan di Indonesia bagaimana dan apa saja sektor-sektor pendukungnya yang paling signifikan gitu. Jadi metodenya adalah harus melakukan satu tata kelola yang integrasi. Nah, apa integrasi itu? Misalkan satu dengan lintas kementerian dan lembaga. Satu, jalannya udah confirm belum jalan itu. Karena tadi lantainya Lebih lumayan rendah, pendek. betul. Satu itu. Nah, untuk itu berarti kementerian lembaga bisa dimulai dari skala nasional dan skala daerah. Apakah mulai dari Kementerian Perhubungan ataukah Dinas Perhubungan dan sebagainya. Perangkat-perangkat yang dapat menunjang bagaimana operasional dari electric vehicle yang rata-rata bukan hanya public transport, yang individu juga rendah gitu. Ada mobil yang memang rendah. Nah, bagaimana sekarang infrastruktur itu perform. Kedua, bicara masalah insentif keekonomian. Sekarang kita bicara economic scale. Yes. Skala keekonomiannya gimana sih? Kalau kita bandingkan dulu dengan mulai dari solar, transform ke BBG, gas, sekarang mau transform lagi ke listrik, EV. Nah, rute daripada transformasi itu benar-benar bukan tentu menghasilkan satu penemuan dari aspek ekonomi yang membuat itu lebih ekonomis. Tapi persoalannya bagaimana periode transformasi itu, apakah lama ataukah butuh waktu ataukah sangat tergantung kepada kebijakan atau bahkan sangat tergantung kepada keputusan atau regulasi yang ada. Artinya sebenarnya kan penggunaan bus listrik untuk Transjakarta ini juga bisa menekan APBD dan juga subsidinya dong. Nah, itu arah daripada nilai keekonomian. Iya. Jadi itu dapat menekan APBD kan memang macet pun itu biayanya besar. Akibat dampak ekonomi terhadap kemacetan itu besar. Either itu pakai mobil, bensin gitu ya? roda 4, roda 2, bensinnya, kemudian public transport juga. Nah, artinya apa? Sekarang perlu dilakukan reform untuk apa? Untuk mengatasi itu. Nah, menurut saya ini sudah langkah yang baik saat ya. ini ya. Bukan cukup baik gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam dunia investasi, dunia ekonomi, mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu ada salah satu investor paper asset yang paling kaya di dunia itu sudah berinvestasi di sektor ini. Artinya apa? Outlook-nya itu sangat panjang dan kita baru bahas atau baru mempersoalkan ini pagi hari ini kan. Artinya di sana yang kita ambil adalah cakrawala keutuhan dan sustainability atau keberlanjutan sektor ini durasinya lama. Menarik Mas, kalau tadi disampaikan ini adalah salah satu yang baik, bahkan tadi Mbak Vita juga sampaikan ini adalah salah satu solusi jangka panjang yang bisa dihadirkan. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa menyadarkan juga nih masyarakat kita untuk bisa beralih dari kendaraan pribadi menuju ke kendaraan transportasi umum yang berbasis listrik. Nanti Mbak Vita dan juga Mas Luki harus jawab usai jeda saat lagi. Ditodong langsung sama.